Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Tutuko. Saya dosen program studi Magister Manajemen UISI serta dosen program studi Ekonomi Syariah UISI dengan bidang keahlian adalah keuangan syariah. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perencanaan keuangan Islam, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia, ya, di mana ini adalah program studi yang memang harus diambil oleh semua mahasiswa yang sedang mengambil konsentrasi keuangan syariah. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa di semester genap, ya, tepatnya di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dimana perencanaan keuangan Islam ini adalah sebuah mata kuliah yang membahas mengenalkan kepada mahasiswa sekalian mengenai bagaimana merencanakan keuangan syariah, ya, keuangan secara syariah. Yang dimaksud perencanaan keuangan ini adalah bukan perencanaan keuangan perusahaan, tapi ini adalah sebuah perencanaan keuangan individu atau keluarga, di mana textbook yang digunakan adalah personal finance, ya, atau apa namanya, perencanaan keuangan pribadi atau individu, atau lebih tepatnya perencanaan keuangan keluarga, ya, di mana perencanaan keuangan ini membahas mengenai beberapa hal terkait dengan konsep-konsep merencanakan keuangan keluarga secara syariah, yang dimulai dari bagaimana dimulai dari paradigma dulu, memaparkan sebuah paradigma apa yang harus dimengerti terkait dengan perencanaan keuangan secara syariah ini, terutama terkait dengan keuangan keluarga secara syariah. Ya, tentunya pemahaman terkait dengan mindset awal, ya, terkait dengan apa itu perencanaan keuangan syariah, ya, apa yang membedakan antara perencanaan keuangan syariah dengan perencanaan keuangan konvensional. Kemudian terkait dengan hal-hal penting, ya, yang tentunya nantinya akan dipelajari di dalam perencanaan keuangan syariah ini, termasuk peranan dari zakat, infak, dan sedekah di dalam perencanaan keuangan syariah ini, ya. Tuh. Kemudian setelah peserta mengerti, ya, mengenai perencanaan keuangan secara syariah, mindsetnya dan paradigmanya, filosofi yang digunakan, dan yang membedakan antara perencanaan keuangan secara syariah dengan perencanaan keuangan secara konvensional, ya, kemudian mahasiswa akan menerapkan itu, ya, mulai dari merencanakan terkait dengan andai kata perlu pembiayaan seperti itu, jadi mengelola utang, ya, atau debt financing seperti itu, perencanaan utang, ya, andai kata dibutuhkan perlu untuk melakukan pembiayaan, maka bagaimana caranya untuk mengelola utang tersebut secara syariah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bicara mengenai personal risk management, atau bicara mengenai pentingnya mengelola manajemen risiko keuangan secara syariah. Ya, ini tentunya akan membahas mengenai peranan asuransi syariah dan adanya dana darurat. Kemudian berikutnya bicara mengenai beberapa implementasi perencanaan keuangan syariah, ya, di mana perencanaan keuangan syariah ini tujuannya adalah pertama untuk mengelola resiko, tadi sebagaimana saya sampaikan, mengelola resiko secara syariah, resiko keuangan keluarga secara syariah. Kemudian yang berikutnya adalah pertama adalah membuat budget dulu, ya, dimulai dari membuat budget dulu atau anggaran dulu, ya, bagaimana membuat budget sehingga akhirnya mahasiswa mengetahui apa yang harus dilakukan, ya, dengan adanya budget itu. Kemudian setelah itu, setelah membuat budget, kemudian mahasiswa akan tahu bagaimana
membuat alokasi pendapatan, ya, sampai dengan memiliki pandangan terhadap utang itu sendiri. Nah, setelah itu, setelah mengelola budget, ya, di mana tujuannya adalah mahasiswa bisa nantinya mengelola cash flow, ya, cash flow atau mencapai surplus cash flow dulu, ya, surplus cash flow. Setelah surplus cash flow, kemudian surplus cash flow tadi itu digunakan untuk membuat perencanaan keuangan mencapai target dana yang akan dicapai di masa yang akan datang. Yaitu target dana untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Ini, ya. Nah, kebutuhan target dana di masa yang datang itu ada beberapa tujuan keuangan. Nah, di mana untuk mencapai tujuan keuangan ini dalam perkuliahan ini dibantu dengan menggunakan apps atau aplikasi. Ya, dengan menggunakan aplikasi itu nantinya mahasiswa akan operate aplikasi itu untuk merencanakan tiap kebutuhan keuangan tadi itu, ya, yang dimulai ada juga yang dimulai dengan bagaimana merencanakan kebutuhan untuk menikah, kebutuhan untuk perencanaan pendidikan, kebutuhan untuk pensiun, kebutuhan untuk ibadah, serta kebutuhan-kebutuhan lain-lain, perencanaan keuangan lain-lain seperti pemilikan rumah, kendaraan, modal usaha, dan lain-lain seperti itu. Sehingga akhirnya sampai dengan bagaimana membuat perencanaan untuk kebutuhan untuk berwakaf dan warisan seperti itu. Jadi the whole kebutuhan itu direncanakan dengan menggunakan konsep perencanaan keuangan syariah dan dibantu dengan menggunakan apps, di mana apps ini yang nantinya membantu mahasiswa untuk bisa merencanakan dan membuat suatu laporan keuangan pribadi seperti itu, yang nantinya itu nanti akan menjadi suatu target, ya, yang dicanangkan di dalam perkuliahan ini, di mana perkuliahan ini akan ada 14 kali pertemuan, ya, secara tatap muka, secara offline seperti itu. Kemudian evaluasi tengah semester akan dilakukan pada minggu ke-8 dan evaluasi akhir semester akan dilakukan pada minggu ke-16, ya. Metode pembelajarannya adalah kuliah atau ceramah, di mana akan menjelaskan secara tatap muka melalui PPT atau PowerPoint yang berisi dengan mengenai materi-materi sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian diskusi, ya, diskusi ini tentunya bisa berkelompok, ya. Jadi dilakukan dengan berkelompok dengan ada tugas baik di dalam maupun di luar kelas, di mana penugasan-penugasan tujuannya adalah untuk mengimplementasikan materi-materi yang sudah disampaikan di kelas. Kemudian ada juga ya, bermain peran. Bermain peran itu maksudnya di sini adalah mahasiswa di sini kita minta untuk bisa menjadi perencana keuangan. Ya, perencanaan keuangan bagi siapa? Bagi keluarganya paling tidak, minimal bagi keluarganya maupun di lingkungan keluarga terdekat, ya, seperti itu. Sehingga mereka akan banyak kita berikan tugas untuk membuat sebuah perencanaan keuangan bagi keluarganya. Mulai dari bagaimana menata anggaran, ya, bagaimana kalau misalkan memiliki pembiayaan atau utang itu bagaimana mengelolanya agar bisa melunasi utang tepat pada waktunya seperti itu. Tentunya utang secara syariah seperti itu, ya. Dan di mana di sini harapannya adalah paling tidak pertama target utama adalah untuk bisa mencapai surplus financial, ya, di kondisi keuangan yang surplus bagi keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya. Itu tadi, ya. Kemudian karena apa? Kalau tanpa surplus maka tidak akan bisa nantinya sebuah keluarga untuk mencapai target keuangan, karena intinya perencanaan keuangan adalah adanya surplus di dalam keuangan keluarganya, seperti surplus pendapatan, ya, seperti itu. Harus lebih besar pendapatan daripada pengeluaran. Jadi pendekatannya adalah pendekatan dari case based learning dan serta juga ada project based learning, di mana tapi terkait dengan case, tentunya case yang keseharian, case yang dengan permasalahan di keuangan keluarganya masing-masing atau fenomena yang dihadapi oleh keluarganya masing-masing atau masyarakat di sekitar mahasiswa seperti itu, di mana case tadi itu berusaha akan dipecahkan, ya, dengan menggunakan pendekatan perencanaan keuangan secara syariah seperti itu, ya. Jadi menganalisis situasi nyata melalui studi kasus seperti itu, ya. Ya. Dengan demikian harapannya adalah mahasiswa tentunya bisa untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari di kelas menjadi sebuah pembelajaran yang menjadi sebuah ilmu yang nyata dan bermanfaat, karena ilmu ini sebetulnya adalah sebuah life skill
yang tentunya tidak hanya dipelajari bagi mahasiswa ekonomi syariah saja, tetapi juga ini akan menjadi life skill bagi semua prodi-prodi yang lain mestinya, seperti itu ya. Dan beberapa jurnal juga akan saya sampaikan, terutama jurnal-jurnal yang sudah saya publikasikan bersama dengan tim ya, dengan apakah dengan mahasiswa atau dengan tim dosen yang lain, di mana jurnal-jurnal ini akan lebih banyak bicara mengenai bagaimana merencanakan keuangan secara syariah dan tentunya melibatkan Islamic Social Finance, yaitu bagaimana peranan zakat dan wakaf ya, yang untuk bisa mensupport ya atau bisa berperan di dalam perencanaan keuangan keluarga, seperti itu, baik secara individu maupun secara lebih luas, yaitu di masyarakat, seperti itu ya. Itu beberapa jurnal juga sudah kami dipublikasikan di beberapa jurnal terindeks di nasional maupun di internasional. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah Google Classroom ya, di mana digunakan untuk mengunggah RPS, silabus, materi-materi, tugas-tugas seperti itu, serta kuis ya untuk evaluasi pembelajaran ya, seperti itu. Ya, dimana untuk kepustakaan ya, kepustakaannya adalah menggunakan buku ya Personal Finance yang dikarang oleh Jeff Madura, kemudian ada juga karangan dari Kapur seperti itu ya, kemudian menggunakan berbagai macam buku pustaka terkait dengan perencanaan keuangan pribadi, baik dari FPSB Indonesia atau Financial Planning Standard Board Indonesia, kemudian juga menggunakan buku Sakinah Finance ya, serta Islamic Financial Planning yang karangan Profesor Dr. Murniati Mukhlisin ya. Penilaian yang saya terapkan antara lain ya, tugas sebesar 40%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 35% ya. Dan suasana perkuliahan dapat dilihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai sama-sama ya, seperti biasa ya. Setiap perkuliahan kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Ya, anak-anak sekalian semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke ya, alhamdulillah. Ya, kita berjumpa kembali di perkuliahan ya. Ini perkuliahan baru ya, pertemuan pertama kita mengenai mata kuliah perencanaan keuangan Islam ya, atau kita singkat dengan nama apa? Pakis ya. Pakis ya. Pakis perencanaan keuangan Islam ya, biar gampang nyebutnya ya. Oke. Jadi anakku sekalian semuanya, kita insya Allah nantinya akan kuliah ini 16 kali pertemuan ya. Kita 16 kali pertemuan, di mana tiap pertemuannya nantinya akan ada penjelasan-penjelasan materi-materi ya terkait dengan perencanaan keuangan Islam ini. Dan insya Allah nantinya UTS-nya nanti di pertemuan ke-8 dan UAS-nya di pertemuan ke-16. Insya Allah seperti itu ya. Ya, jadi intinya adalah kita bicara kali ini itu perencanaan keuangan ya keluarga ya. Jadi bukan perencanaan keuangan perusahaan, bukan ya, atau dalam buku teks bahasa Inggrisnya adalah personal finance ya, atau perencanaan keuangan pribadi ya. Ada juga buku yang lain bisa dipakai adalah Islamic Financial Planning ya, punyanya Dr. Murniati Mukhlisin. Ada juga buku Sakinah Finance bisa dipakai juga nanti untuk di dalam perkuliahan ini. Oke, dan kita akan masuk kepada pertemuan pertama kita, yaitu mengenai sesuai dengan silabus ya, mengenai introduction ya, apa itu perencanaan keuangan syariah dan paradigma apa yang kita harus kuasai ya, apa yang membedakan antara perencanaan keuangan syariah atau perencanaan keuangan Islam dengan perencanaan keuangan konvensional ya. Ya, tentunya di sini sudah bisa kita lihat bahwa judulnya adalah ya, pertama ini adalah perencanaan keuangan tauhid sebagai imunitas keuangan keluarga, seperti itu. Oke. Ya. Nah, pertanyaan pertama ya,
apa yang membuat kita bisa berjumpa saat ini? Kan itu kan ya? Kita bisa berjumpa saat ini apa? Ya, ya kan takdir seperti itu ya. Takdir bisa berjumpa saat ini, seperti itu ya. Loh, ini sebetulnya kan bicara perencanaan keuangan, tapi kok bicara masalah hal-hal seperti ini? Apa hubungannya? Nanti kan pasti ada hubungannya. Karena ini yang membedakan antara bagaimana kita merencanakan keuangan secara syariah dengan perencanaan keuangan secara konvensional, ya kan? Jadi bukan terletak pada, oh Pak, saya sudah nabung nih pakai bank syariah. Apakah sudah nabung bank syariah sudah dianggap merencanakan keuangan secara syariah? Nah, itu yang pertanyaan, ya kan? Karena seringkali nabungnya syariah, ya kan? Investasinya syariah, beli saham syariah, trading saham syariah. Ya, tapi cara tradingnya spekulasi berlebihan. Ini sama aja kan seperti itu. Berarti apa yang membedakan? Sehingga yang membedakan sebenarnya bukan semata-mata terletak pada instrumennya, bukan pada instrumennya saja, tetapi bagaimana cara kita merencanakan, ya. Kemudian dengan kesadaran seperti apa kita merencanakan perencanaan keuangan syariah ini, yaitulah tauhid. Ya. Sehingga kita perlu untuk berdiskusi hari ini, ya. Ya, seperti itu ya. Nanti harapannya adalah kita banyak berinteraksi. Apa yang membuat kita bisa berjumpa saat ini? Ya karena Allah ridho sama kita, gitu kan ya. Allah ridho kita berjumpa saat ini, sehingga Allah perjalankan kita dengan berbagai macam skenario-nya untuk kita bisa berjumpa saat ini. Lalu apa hubungannya ini dengan perencanaan keuangan? Loh, sangat ada hubungannya. Karena ingat, ya, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau kau bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan solusi dari setiap permasalahan, dan aku berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Loh, kalau takwa itu ada solusi dari setiap permasalahan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Kalau kau tawakal kepadaku, tak cukupi semua kebutuhanmu. Berarti di ayat tersebut, At-Tolaq ayat 2 ayat 3, jelas Allah menyebutkan bahwa ya adanya kita bisa ketemu itu, kita bisa berinteraksi bersama, kita bisa berkomunikasi bersama ini karena ya memang Allah itu sedang menskenariokan kita bertemu. Kenapa? Ya itu menjadi rezeki dari kita semuanya. Rezeki saya bisa ketemu Anda, rezeki Anda ketemu saya, kan seperti itu. Kita sama-sama menjalani nikmatnya Allah seperti itu. Dan itu karena apa? Karena ada hubungannya dengan takwa. Salah satu bentuk ketakwaan adalah apa? Menaati, ya takwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu apa? Menaati semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Seperti itu, ya. Nah, Allah perjalankan. Sehingga kalau kita bertakwa, Allah perjalankan kita dengan berbagai macam skenario untuk bisa berjumpa. Ya, tauhid adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wujud selain Allah, tiada yang hidup selain Allah. Ya, sehingga kita tidak sedang berjalan tapi diperjalankan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ridho karena apa? Karena kita ingat Allah dan kita bersyukur, ya kan? Ya kan? Nah, la in syakar wa fadukuni atukurkum waskuri wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Seperti itu. Kalau kau ingat kepadaku, maka aku ingat pula kepadamu. Maka kita harus ingat selalu sama Allah, agar Allah ingat sama kita. Ya. Bagaimana caranya Allah ingat sama kita? Ya Allah ingat kita punya kebutuhan. Kita diperjalankan dengan baik, ya kan? Kita diperjalankan mau menabung, mau berinvestasi, mau berikhtiar terbaik. Jadi intinya adalah kita itu ada kaitan yang sangat erat antara ketauhidan, kesadaran kita akan Allah, hubungan kita akan Allah dengan perencanaan keuangan. Karena nyatanya adalah banyak orang sadar menabung, betul kan? Menabung tuh penting enggak? Menurut kalian penting kan? Menurut masyarakat penting enggak nabung itu? Penting, ya. Pertanyaannya adalah, kalau memang semua orang sudah tahu nabung itu penting, kenapa nabung itu sulit? Ya kan? Ya. Kenapa nabung jadi sulit? Karena inti dari perencanaan keuangan itu adalah apa? Sebetulnya nabung. Nabung agar kita punya surplus. Dan surplus pendapatan itu yang nantinya akan kita gunakan untuk merencanakan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu apa? Ya untuk mencapai target dana di masa yang akan datang. Ya target dana apa? Target dana untuk menikah, ya, untuk ibadah haji, untuk modal kerja, untuk pensiun dan segala macam. Termasuk untuk target dana kalian nanti untuk sekolah S2 dan segala macam. Itu kan butuh target dana di masa yang datang. Nah, bagaimana kita bisa mencapai target dana itu? Ya tentunya dengan apa? Menabung. Menabung berarti harus apa? Harus ada surplus pendapatan.
Nah, surplus pendapatan yang menabung tadi itu. Ya, kalau nggak ada tabungan, nggak bisa merencanakan kita. Nah, nyatanya adalah menabung itu penting, tapi faktanya adalah menabung itu sulit kan gitu. Padahal semua orang bicara bahwa nabung itu penting, tapi jadi sulit. Berarti ini sebetulnya perencanaan keuangan ini, terutama perencanaan keuangan pribadi ini, tidak bicara masalah kalkulator, tapi bicara masalah apa? Masalah kesadaran kita. Kesadaran kita, ya kan, untuk merencanakan. Dan di mana kalau kita bicara kesadaran, kita bicara perilaku. Dan perilaku itu akan terbentuk dari apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa tentunya akan menjalankan segala perintahnya Allah. Ya, sehingga dia akan mudah untuk mengelola kehidupannya. Termasuk bersedekah. Orang yang punya perilaku sedekah akan mudah untuk merencanakan keuangan. Terbiasa ngempet soalnya, kan gitu kan ya. Terbiasa ngempet ya. Ya kan? Orang yang tidak terbiasa ngempet, tidak bisa, angel, sulit merencanakan keuangan karena dia tidak bisa untuk mengatur dirinya. Tapi sudah terbiasa untuk berzakat, terbiasa sholat 5 waktu, ya kan? Terbiasa sholat tahajud, terbiasa puasa sunnah, terbiasa untuk mengelola dirinya, mengelola nafsu dirinya. Dan orang yang bisa merencanakan keuangan dengan baik biasanya mereka-mereka yang pandai mengelola dirinya, termasuk mengelola nafsunya. Karena ini ternyata orang tidak bisa nabung bukan karena tidak punya penghasilan. Orang tidak bisa nabung bukan karena tidak punya pekerjaan. Orang nggak bisa nabung bukan karena tidak penghasilannya kurang, ya. Tidak. Seringkali ya penghasilan sudah 3 kali UMR tapi tetap nggak bisa nabung. Kenapa? Lifestyle atau gaya hidup. Nah, gaya hidup terkait dengan apa? Perilaku pribadi, behavior, perilaku. Sehingga ada kaitan yang sangat erat antara perencanaan keuangan dengan perilaku. Tidak bicara hitung-hitungan kalkulator. Kalkulator masuk, penghasilan gede, tapi perilakunya, lifestyle-nya tidak bisa ngempet, ya, tidak bisa menahan diri. Seperti itu, ya. Sehingga ya, bagaimana agar kita bisa memiliki perilaku yang bisa menahan diri? Kita selalu ingat sama Allah. Itu kaitannya. Maka kesadaran yang kita miliki adalah kesadaran ingat sama Allah. Itu yang paling penting untuk memulai paradigma merencanakan keuangan secara syariah. Ya, dimana kalau kita lupa sama Allah, maka Allah akan jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Al-Hasyr ayat 19. Ya. Hingga ingat dan syukur adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk merencanakan keuangan, ya kan? Masuk merencanakan keuangan. Wal tandur nafsum ma qadamat ligot. Al-Hasyr ayat 18. Ya. Diperintahkan sama Allah kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qadamat ligot. Ya. Ya. Artinya apa? Hendaklah orang yang beriman itu merencanakan hari esok dengan sebaik-baiknya. Jadi merencanakan keuangan dalam surat Al-Hasyr 18 ini bukan sebuah opsi. Saya ada sebuah pilihan, bukan. Perencanaan keuangan adalah sebuah perintah karena diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Merencanakan hari esok dengan sebaik-baiknya. Ya. Termasuk merencanakan hari esok kita di dunia dan di akhirat. Hari esok di dunia apa? Ya saat kita mau pensiun kapan, mau sekolah lagi kapan, ya kan? Mau nanti punya anak kapan, mau nikah kapan, seperti itu tadi. Ya. Oke ya. Nah, berikutnya terkait dengan ayat juga, ya. Apa? Ya, wal yasaladina lautaroku min khalfihim dzurriyyatan di'afaku alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bahwa apa? Hendaklah engkau jangan ya meninggalkan keturunanmu, keluargamu dalam kondisi yang lemah yang engkau khawatiri kesejahteraannya. Ya, jangan meninggalkan. Kita diperintahkan sama Allah melalui surat An-Nisa ayat 9 bahwa kita diperintahkan sama Allah agar tidak meninggalkan keluarga kita dalam kondisi yang lemah yang kita khawatiri kesejahteraannya. Lemah imtaknya, lemah ipteknya maupun lemah finansialnya. Itu ya. Maka kaitannya erat sekali antara ketauhidan ya yang menimbulkan ya perilaku bisa menahan diri ya
Kemudian perilaku yang selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala, di mana bisa menahan nafsunya untuk apa? Bisa mengelola berikhtiar terbaik untuk diri sendiri. Sehingga kemampuan kita untuk menabung itu sangat terkait dengan bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Ya. Oke, itu tadi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri perkuliahan ini. Jadi itu yang tadi kita sampaikan di pertemuan pertama ini. Maka apa yang paling penting adalah kita memiliki kesadaran tauhid. Di mana kesadaran tauhid ini akan ya salah satunya dicapai dengan cara apa? Dengan cara bertakwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari arah tadi sangka-sangka, ya kan? Dan mencukupkan semua keperluan kita. Bagaimana cara Allah mencukupkan keperluan kita? Ya dengan cara memperjalankan kita untuk selalu mau berikhtiar dengan baik. Sehingga ikhtiar kita untuk menabung, ikhtiar kita untuk investasi, ikhtiar kita untuk bisa merencanakan keuangan dengan baik, ya kan? Itu juga sangat tergantung dari bagaimana kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan antara perencanaan keuangan secara syariah ya dengan secara konvensional. Jadi bukan hanya pada sudah nabung di instrumen keuangannya saja yang kita gunakan, tapi cara merencanakan dengan kesadaran yang kita miliki, kesadaran tauhid itulah yang membedakan antara perencanaan keuangan syariah dengan perencanaan keuangan secara konvensional. Oke? Baik, dan untuk sebagai tugas untuk dikumpulkan di pekan depan ya, tugasnya adalah kalian semuanya ya mencari case tadi ya atau suatu kasus ya yang nyata di masyarakat terkait dengan perilaku masyarakat di sekitar kalian, bisa dari keluarga atau dari siapapun juga, dari masyarakat sekitar rumah seperti itu, di mana yang terkait dengan perencanaan keuangan. Misalkan contoh begini, Pak, ini ada Pak ada di kampung saya itu penghasilannya, bisnisnya oke, penghasilannya mencukupi seperti itu, tapi kok gimana ya? Kok sepertinya banyak masalah keuangan seperti itu. Kena pinjol, kemudian kena permasalahan judi online seperti itu. Nah, itu bisa diangkat ya. Jadi kalian dari masing-masing tolong cari case-case seperti itu. Yang simpel-simpel aja tapi terjadi nyata di masyarakat. Bahwa ya, itu terjadi karena memang ada masalah di dalam perencanaan keuangan yang harus dicari solusinya. Dan tentunya sangat terkait dengan ketauhidan kita ya. Ya, saya kira itu. Sampai ketemu di pekan depan. Terima kasih ya. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.